Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi khalaqal insana fi ahsani taqwim. Alhamdulillahilladzi khalaqas samawati wal ardh wal awwal wal akhir wal zahir wal batin wa huwa ala kulli syai'in qadir. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika la al-malikul haqqul mubin. Wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluhu as-sadiqul wa'dil amin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin sayyidil mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin wa ba'du. Wa qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa idh qala Luqmanu libnihi wa huwa ya'iduhu ya bunayya la tusyrik billah inna syirka la zulmun 'adzim. Yang kami hormati para pemuka masyarakat, pemuka agama, hadirin jamaah sekalian yang sempat hadir pada kesempatan pagi hari ini, dan khusus kata kami patronos keluarga besar ini, mohon maaf kepada undangan gede-gede. Aku pulang matikan doa dari puji kakak anjuk pada itu dikit. Ayo jiku kalau nak tunjuk pada itu pada ini kan. Jadi kepada keluarga besarku Kelurahan Gunung Kemala, mohon izin nyampaikan tausiah. Puji Kak Dono isi dikit, jangan langsung ke doa. Maka daripada itu kami ambil amanah yang dianugerahkan ini untuk menyampaikan di hadapan keluarga besar masyarakat Kelurahan Gunung Kemala. Di sini ada bapak, mak, bibi, mamang, wak, kakak. Pada kesempatan pagi hari ini yang hadir berkumpul di sini dengan berbagai macam tingkat jabatan derajat daripada Allah Subhanahu wa taala. Awal pertama kali kami mengajak kepada seluruhnya bersama-sama memuji kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat. Kesempatan pagi ini kita sama-sama baca kumpul, baca hadir di acara tasyakuran Kanda Patrono yang telah mengakikahkan dan menghitankan Ananda Muhammad Iqbal Adib Al-Ghazali dengan Nazwa Aira Kamila Nazia Adinda Alifah. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tentunya hal ini merupakan nikmat daripada Allah Subhanahu wa taala yang patut kita syukuri. Maka sudah sepatut dan sewajarnya yang paling ringan untuk kita bersyukur itu minimal kita mengucapkan kalimat takmid alhamdulillahirabbil alamin. Salawat dan salam bercurah kepada junjungan agung kita, penuntun risalah kebahagiaan, penegak ketauhidan kepada syariat Allah yang mulia baginda Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, berikut ahli sanak keluarga, sahabat dan pengikutnya. Mudah-mudahan kita akan mendapatkan syafaat, yang dengan syafaat itu kita akan diselamatkan baik di dunia ini sampai akhirat kelak. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tahun 2010 aku masuk ke Gunung Kemala. 2010 itu ada hal yang agak asing bagi aku saat itu. Ngapa? Ternyata di kita banyak gawi, banyak acara. Nah ini di pelakor pecah. Mana banyak dikatakan banyak gawi, banyak acara. Khitanan ini pun acaranya luar biasa. Dan ini hal yang asing saat itu bagi aku di tahun 2010. Lambat laun, bulan berganti bulan, tahun berganti tahun, mulai aku belajar untuk mengerti apa yang diselenggarakan di kelurahan kita ini. Mobil khusus berkait ketika khitanan.
Biasanya khitanan itu ada ibu-ibu, bapak-bapak sekalian, diajaklah anaknya bersyahadat. Syahadatnya digelari pula, judul syahadat 4. Banyak begitu menempat ini. Ya. Ada syahadat itu ini, ada syahadat dia begitu, ada syahadat yang seperti ini dan seperti itu. Simpulannya menjadi 4. Cuma aku belum hafal itu. Jadi dia baca aku nakar nutur ini. Ya. Mana penyudahannya hase-haseku, mana penyudahannya Muhammad bersiang badan. Haseku itu aja cuma tahu. Jadi Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kepingin aku menyampaikan yang berkait dengan syahadat ini. Hakikatnya ibu-ibu, bapak-bapak sekalian, syahadat itu memang 4. Hakikatnya syahadat itu memang 4. Kita tuturkan satu-satu syahadat yang 4 ini. Tapi ini aku nuturnya dari pola konsep ilmu keagamaan. Ya, karena yang aku pegang ini kira-kira tampuk yang berkait dengan keagamaan. 1. Disebutlah kaki ada yang namanya syahadatul wujud al-awwal. Bahasa Arab itu. Syahadatul wujud al-awwal. Apa itu? Kalau kami galak di majelis, di Sirokim, banyak jamaah Sirokim, itu kami kenalkan dengan istilah syahadat azali. Awal kali segala sesuatu. Ini yang pertama, syahadatnya. Yang kedua, syahadatnya itu lanjut lagi kaki. Ada yang disebut dengan syahadatul adam. Nabi Adam awal sekali, bapak moyang puyang kita yang kedua sekali, nenek jantan kita itu. Datuk kalau di rukun Melayu ini bersyahadatul awal. Syahadatnya mudah. Syahadatnya mudah. Cuma kita kalau sadar. Syahadat nenek kita dulu. Haji. Alhamdulillah. Syahadat itu dijawablah oleh para malaikat. Yarhamukallah. Uji para malaikat. Dijawab lagi. Yahdikumullah. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa alihi ajma'in. Syahadat itu kejadian ketika awal sekali Nabi Adam dicipta. Yang kedua, karena ini paketnya paket, kita nak nyambut doa, ringkas-ringkas baik Pak Lurah. 2. Kira-kira lo itu syahadat Nabi Adam kita dulu nih. Yang kedua, yang ketiga, ayo hasilum itu nih anak syahadat Adam tadi itu. Bila-bila kina bertandang ke Siratal mustaqim. Bila-bila kina. Kalau nak dikesahkan panjang. 2. Yang ketiga, syahadat yang ketiga di mana itu? Maaf aku mohon ampun ke gade-gade. Syahadat yang ketiga ketika kita di alam rahim. Ketika di alam rahim, dalam surah Al-An'am, dalam hadis qudsi diterangkan yang kuasa Allahu Rabbul Alamin, Tuhan kita itu minta saksi. Tujang, kalau itu nampak antara tujang juga dengan disaksikan siapa nih? Bahasa kita ini. Ini terlukis indah dalam surah Al-An'am, dalam surah Al-A'raf, dalam kitab Al-Quran. Apa jawab kita segala-gala saat itu ketika di alam rahim? Qalu bala syahidna. Awai, kami saksikan engkaulah Tuhan dan kamilah hamba. Itu syahadat yang ketiga ketika alam rahim. Kemudian yang keempat, ya tadi syahadat ya, jadi 4 kali. Syahadat yang keempat ketika Nuh lahir ke pucuk dunia. Oe, dikinai apa jantan apa betina. Mana keluar ke pucuk dunia? Harus disyahadatkan oleh bapaknya. Awal sekali dia hidup. Oe itu. Nah disambut oe itu dengan azan di kanan, iqamat di kiri.
kembalikan harus kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Adakah dalil ini? Ya bunayya di Al-Quran, katakanlah kepada anak-anakmu itu la tusyrik billah, jangan menyekutukan Allah, jangan keduluan. Kayak keduluan kancenya, siapa kancenya itu? Langsung dititipi pula iblis dan syaitan yang bakalan menjadi penggoda. Azankan kanan, dikomahkan kiri. Ketika azan dikumandangkan, maka para iblis dan syaitan laknatullah lari terbirit-birit. Keterangan hadis Nabi Muhammad SAW. Itu syahadat yang keempat. Cukup? Belum lah. Hidup 63 tahun, 70 tahun, 80 tahun. Hitunglah kalkulasi berapa kali kita bersyahadat. Satu, ketika lahir dulu niru lantak lepobak. Dua, bila bersunat. Dua, yang ketiga nikah, dituntun pula oleh Pak Kuah. Asyhadu Allah, kadang dituntun oleh Kak Faridin. Asyhadu Allah, ucap syahadat yang keempat. Berapa kali kita bersyahadat, Pak? Satu, dua, tiga. Mak, apa ditengah ya? Bukan 3 kali. Ternyata kewajiban syahadat, Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, harus lanjut. Ketika tadi kita di syahadat yang ketiga ada di alam rahim, nah saksikan oleh pendengar, akulah Tuhanmu. Esok ketika kita ke pojok dia, bawa kami ini apa syahadat itu, bawa pegang benar-benar, sehingga kaki ketika di kiamat kau tidak akan nyangkal bahwa akulah Tuhanmu, dan di tempat penyangkalan asyhadu an la ilaha illallah. Jadi syahadat kita itu harus diulang-ulang. Kapan syahadat itu diulang-ulang? Bapak Ibu hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, ternyata syahadat itu tidak boleh kurang dari 14 kali sehari semalam. Kita 43 tadi seumur hidup. 1 ketika lahir, 2 ketika bersunat, 3 ketika nikah. Nah. Padahal tadi dimintai sudah pensaksiannya ketika di alam rahim. Lanjutannya kemana yang 14 tadi? 14 tadi ternyata ada di dalam rahasia sholat. Di rahasia sholat kita, tahiyat awal ada sekali, tahiyat akhir ada sekali, ketika berwudu ada sekali. Maka ada 2 kali secara garis umum ucapan 2 kalimat syahadat itu. Satu syahadatnya syahadatul ma'rifat, hakikat. Apa itu? Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Itu tauhid. Kalau dia lari kepada hakikat, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Anjurkan Allah aja'alni minat tawabin. Bila? Ketika berwudu. Ternyata lanjutan syahadatnya itu ada kepada sholat. Mudah-mudahan yang hadir segala-gala ini sholatnya 5 waktu pacak didirikan, sehingga berlanjut. Itulah yang disebut dengan orang-orang yang bersyahadat. Ketika kita sudah bersyahadat, maka kita telah resmi menjadi orang Islam. Sukunya nak apa baik silahkan, tapi agamanya tetap harus menjadi agama Islam. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Janganlah kau mati, janganlah kau wafat sebelum kau masuk ke dalam agama Islam. Nah, Islam maka 1 syahadat, 2 sholat. Maka pesan terakhir bil khusus kepada Kanda Pontono, sekeluarga besar, kemudian kita segala-gala, mari kita sama-sama bersyahadat senantiasa setiap harinya. Ulang-ulangilah akan kalimat syahadatku, kata Nabi, karena itu akan kembali menyegarkan keimanan. Maka sudah sepatutnya kita orang yang Islam lanjut sesudah syahadat kita dengan sholat 5 waktu. Ada maghrib, ada isya, ada subuh, ada zuhur, ada asar. 5 waktu itu kita sama-sama dirikan, karena ini merupakan paket ketika amal-amal yang lainnya nak diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan apa yang kami sampaikan sedikit ini pacak bermanfaat. 4 syahadat yang kita gana istilahkan dalam ilmu tradisi atau budaya kita Rambang, dan harus kita lestarikan. Kemudian haruslah juga kita perhatikan
karena kita orang Islam, syahadat kita di pucuk dunia ini pun haruslah kembali kita perhatikan, karena itulah kelak yang bakalan menjadi bekal kita di kehidupan akhirat. Dunia ini bakalan hanya sementara baik. Kalau dihitung-hitung dek sampai 2 jam hidup di pucuk dunia ini, dek sampai 2 jam hidup di pucuk dunia ini, kendati pula puluhan tahun kita, padahal di sisi yang kuasa hidup kita itu cuma beberapa saat baik. Alangkah sayangnya hidup yang cuma beberapa saat ini tidak kita manfaatkan untuk bersyahadat, tidak kita manfaatkan untuk sholat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan bermanfaat. Mohon maaf, mohon ampun aku di hadapan keluarga besar masyarakat Kelurahan Gunung Kemala. Jelaujiku tadi, ini keluarga besar. Jadi pacak kita berhitungnya lagi. Hadir aku di Gunung Kemala Suhangan, tapi alhamdulillahirrahmanirrahim banyak ketemu keluarga ketika di Gunung Kemala. Jadi jangan dikatakan aku itu ceramah, jangan pula aku dikatakan ngelajahi. Apalah nak ngelajahi, awak dikatakan ilmu. Jangan pula aku dikatakan ceramah, karena ceramah yang aku sampaikan tidak lucu, yang membuat Tuhan tertarik ketawa-tawa. Nanti karena isi ceramahku itu cuma sekedar nyenjok tahu kepada keluarga besarku bahwa itulah hakikat sesungguhnya berdirinya acara kita pada kesempatan pagi hari ini. Mudah-mudahan ada manfaat. Kalau ada yang salah-salah, kalau ada yang mungkin terlihat kasar apa yang aku sampaikan, mohon maaf lagi-lagian. Jangan mana lah udah ini tidak lakukan. Udah tuh di kengajung sholat, mau sholat lama sholat, udah tak ujung, bukan dalam pertemuan. Kira-kira seperti itu, ya. Tapi di sini telah kita himbaukan bahwa kepentingan kita secara individu, selain kita bersyahadat, kita lanjutkan dengan sholat. Itu yang aku sampaikan tadi. Ya sholat aku tidak tergantung di pribadinya masing-masing. Dek hati urusan aku, dek hati urusan siapapun, karena itu ibadahnya individu. Bagaimana Rul? Nak ke masjid, sholat kan lah. Ini apa baca, apa titipan? Ya tahu ya, tetap titipan. Itu galak main-mainan kanci-kanci. Aku gitu kamu tuh muka bakalan tetap titip. Ya ada baca titip, pergilah sebelum kemana aku suhan bayi. Allah, tekun segala-gala Gunung Kemala ini, aku bayi. Mana baca? Sholatnya harus berindividu, maka itu menjadi kewajiban pribadi kita masing-masing. Akhirnya di ujung acara, bukan ujung acara yang tak ujung apa kata aku ini, aku tadi tuh diajak berdoa, cuman dasaran banyak kecil ujung-ujung ya berawal-awal. Nah kita berdoa bersama-sama kepada seluruh yang hadir, kita pusatkan hati dan pikiran kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Zat wajibul wujud yang maha kuasa. Kita bermunajat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa-apa yang kita hajatkan, tentu kita punya hajat masing-masing, ada pinta, ada doa kita masing-masing. Nah, untuk segala-gala pinta dan doa kita itu kita minta diterima dan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu yang pertama. Wabil khusus hajat yang sudah diniatkan oleh Kanda Pardono sekeluarga besar ini. Mudah-mudahan anak yang dihitankan akan tumbuh besar, suci lahir maupun batin, besok bakalan menjadi pribadi yang soleh, berguna, bermanfaat, tambah pintar. Mudah-mudahan kita doakan kepada Ananda Muhammad Iqbal Alif Al-Ghazali. Dan untuk yang diakikahkan, kita harapkan akikahnya diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga dengan lagi beban untuk kehidupan di dunia ini. Telah dibayarkan akikah atas dirinya masing-masing oleh Kanda Pardono. Untuk segala niat ini, maka sudah sepatutnya kita kirimkan suratul Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin.